Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah berada di lapangan sebelah. Kita melihat kondisi persiapan HUT Kolaka Timur yang ke-12. Dan hari ini saya sudah berada dengan bersama Ketua HUT Koltim yang ke-12, Pak Nyoman Abdi, yang sekaligus Kepala Dinas Minfo Kolaka Timur. Selamat sore, Kandaku. Sore, Abang Yusran. Ya, mohon maaf hari ini saya ganggu aktivitasnya. Siap. Saya tahu hari ini Bapak punya aktivitas yang luar biasa. Alhamdulillah mau menyempatkan diri. Siap, terima kasih. Sama hari ini Terima saya kasih. ingin berbincang-bincang. Siap. Gimana persiapan hari ini, Pak? Baik, terima kasih. Sore ini sudah bersama kami di lapangan ini karena kami kurang lebih sudah hampir 2 minggu Ya. berada di lapangan untuk menyiapkan infrastruktur, membenahi sampai bagaimana ini kondisi betul-betul memungkinkan untuk menjadi area atau venue pelaksanaan hari jadi ke-12 Kabupaten Kolaka Timur. Dan kalau berbicara hari ini secara kuantitas, saya sudah berani bilang di angka 94% lah, 94-95% sudah fix, karena sisa bangun, sisa jadi masih ada waktu sebentar malam sampai besok dan besok malam. Terus peralatan sudah siap, dan kesiapan lainnya juga sudah siap, tinggal mengisi, menempatkan, memporsikan. Baik, kalau sudah seperti itu jadi. Baik, jadi seperti ini. Ya, begini Pak Garis. Ini kan konsepnya beda daripada yang tahun ya, kemarin. benar. Bisa diceritakan ya? Konsep Baik, apa aja baik, ini? baik. Ini yang menarik sebenarnya. Saya ingin bercerita karena ini sesuatu yang ada dalam konsep pimpinan kita, Pak Bupati. Beliau awalnya sebenarnya hanya berbincang-bincang kecil dengan saya, dengan kami, beberapa teman, lalu beliau mencoba menawarkan kira-kira gimana kalau ada basis dari peringatan hari jadi kabupaten itu kita berbasis ke masyarakat. Nah, tetapi masyarakat dalam arti luas. Olehnya itu saya mencoba untuk menginterpretasi dan menafsirkan bahwa makna yang terkandung dari harapan Pak Bupati itu adalah bagaimana kita betul-betul menggeser kebiasaan yang sebelumnya kita berbasis pemerintahan, ada OPD buat stand pameran, pajang foto-foto, menghabiskan sampai puluhan juta. Nah, hari ini konsepnya lebih jauh berbeda. Kita coba giring gimana OPD itu berkolaborasi dengan masyarakat. Baik itu pawai budayanya. Kalau dulu pawai budaya kita bikin ikon, sekarang parade budaya. Parade budaya. Semua budaya, sebuah etnis budaya yang ada di Kolaka Timur kita tampilkan. Jadi yang tampil masyarakat. OPD mensubstitusi diri di dalamnya. Itu dalam konteks tindakan-tindakan. Kalau di lapangan, di venue, kalau dulunya ada stand-stand OPD, sekarang OPD membangun stand, tapi peruntukannya adalah UMKM. Berarti OPD cuma membuat wadah saja, dipersilakan UMKM masyarakat untuk berjualan, lalu lapak kita fasilitasi semua. Bahkan kita berharap bentuk-bentuk kontribusi yang bisa membesarkan lapak-lapak itu, yang real, yang bisa membangun greget untuk bagaimana para UMKM itu semangat dia datang. Nah, ini yang kita coba untuk lakukan di momen HUT ke-12 Kolaka Timur. Jadi itu yang berbeda. Yang dulunya berbasis pemerintahan, sekarang berbasis kemasyarakatan dan UMKM. Itu yang berbeda. Terus kemudian Pak Gadis, ini kan bicara UMKM. Iya. Otomatis ada pemberdayaan UMKM lokal. Dan betul. sebagainya. Betul. Nah, apakah harapan kita ini UMKM nanti akan berkembang setelah selesai ini? Bagaimana? Saya berpikir begini. Kebetulan Kolaka Timur itu kan terkenal sekali sektor UMKM-nya nomor 1 di Sultra. Nah, olehnya itu kan kita tinggal menata bahwa keberadaan UMKM di Kolaka Timur selama ini tinggal kita tata rapi. Jadi kami berkoordinasi dengan forum UMKM karena UMKM di Kolaka Timur kan sudah punya forum. Kita berkoordinasi dengan forum, lalu forum membuka ruang bagi lapak-lapak dadakan gitu bagi masyarakat yang ingin membuat lapak dadakan, itu dibuka ruang untuk kita ayo sama-sama. Nah, ini konsep pemberdayaan UMKM lokal gitu. Nah, adapun di sisi lainnya tentu kita juga tidak menutup ruang kalau ada para pelaku usaha dari luar Koltim. Ya monggo, ayo kita berkolaborasi. Kami tetap beri ruang, tapi yang prioritas itu adalah
UMKM lokal. Nah, tapi begini Pak Kades, ini kan sering terjadi di mana-mana. Iya. Artinya ada pemberdayaan UMKM. Apakah ini kan kemarin sempat diisukan bahwa nanti disiapkan lapak UMKM, nanti masyarakat tinggal ambil gratis gitu loh. Oh, nah ini apa benar ini? Benar. Ini yang saya bilang tadi bahwa ini ada khas yang berbeda. Saya mengajak teman-teman OPD bahwa ayo kita berpikir progresif terhadap harapan pimpinan kita Pak Bupati yang sangat visioner itu. Ada apa sebenarnya di dalamnya? Nah, saya tangkap begini. Kalau dulu kita bikin tenda-tenda pameran pembangunan, itu menghabiskan sampai puluhan juta, puluhan juta per OPD. Betul. Nah, kalau anggaran nggak usah sampai puluhan juta, berapa saja kita beri support kepada UMKM kita, UMKM lokal, lalu masyarakat makan gratis di situ. Jadi kita support itu UMKM, masyarakat makan gratis. Jadi UMKM dapat manfaatnya, masyarakat menikmati manfaat dari gratisnya makanan yang disediakan oleh UMKM. Gimana kira-kira? Kan luar biasa ini. Apa tidak akan terjadi masalah selanjutnya ketika ada informasi bahwa gratis, terus kemudian ketika datang masyarakat, karena ada beberapa kejadian, ketika sudah digratiskan, ketika datang mengambil, mereka bilang, oh dibayar. Oh tidak, artinya begini, kita juga ada penekanan tidak? Ada apa namanya pengaturan, ada pengaturan yang sudah dilakukan oleh teman-teman forum agar bagaimana penataan terkait dengan makan gratis ini bisa terdistribusi dengan baik. Persoalan misalnya kalau kontribusi itu terbatas pada porsi 200 atau 100 porsi, tiba-tiba sudah habis porsi itu, tentu harap dimaklumi karena kita tidak mungkin memaksa UMKM dengan porsi 100 dia harus menghabiskan sampai 200, tidak mungkin. Tentu kalau 100 ya 100, jika sudah habis mohon masyarakat juga dimaklumi. Tapi secara khusus kami sudah hitung, kalau dengan angka yang kami porsikan, saya pikir kalau masyarakat yang datang dengan jumlah yang seperti biasa itu masih cukup ya. Oke Pak Kades. Yang saya mau tanyakan hari ini terkait konsep. Saya tahu Pak Kades ini punya kreatif dan ide yang luar biasa. Tidak diduga-duga, terus kemudian muncul. Kayak seperti ini kan. Ini konsep yang baru kayaknya ini. Yang menyiapkan tarian ini. Biasanya ini kalau terjadi cuma di hari 17 Agustus. Istana Negara. Di Kolaka Timur kayaknya baru kali ini Pak Kades. Baik. Nah, ini juga karena apa ya? Jadi motivasinya Pak Kades. Sebenarnya ini adalah motivasi dari pimpinan. Motivasi dari Pak Bupati. Lalu kami menginterpretasi motivasi itu. Kira-kira apa sih yang diharapkan? Jadi benar-benar bagaimana kita ada pemberdayaan. Kebetulan kan anak-anak kita banyak yang kreatif dan penari-penari luar biasa. Baik dia sudah melakukan kompetisi di tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten. Nah ini kita ingin bagaimana mereka yang rampil di bidang itu, dia juga tampil di momen HUT ke-12. Akhirnya kemarin kami berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, ya dalam tanda petik dengan segala keterbatasan kita harus lakukan. Karena memang momen ini kita ingin bagaimana anak-anak juga ikut berpartisipasi dalam momen HUT ke-12 ini. Izin Pak Kades. Ini kan kemarin sempat diberitakan di beberapa media bahwa akan banyak kemeriahan di tim ini. Apa memang saja kemeriahan itu? Kalau bicara kemeriahan 4 hari itu kami sudah setting, kami atur dalam rundown. Pokoknya tidak ada jeda. Selalu ada suasana bagaimana momen HUT ke-12 yang ditempatkan di sini, aktivitas yang terjadi di dalamnya. Jadi mulai pagi hingga malam. Bahkan mohon maaf, kami memikirkan juga hal-hal yang di luar hanya euforia. Jadi ada satu momen yang nanti kita akan melaksanakan zikir. Ini juga menjadi sebuah terobosan. Kira-kira bagaimana kita mampu mengkolaborasikan antara euforianya pelaksanaan momen HUT, tapi kita kombinasikan dengan kita menyadari akan pentingnya untuk merenung dengan berzikir bersama. Saya baca di beberapa media teman-teman bahwa kemeriahan ini akan lebih banyak menampilkan budaya. Memang. Ini budaya apa saja yang akan ditampilkan? Kolaka Timur ini kita tahu ini heterogen, banyak budaya di sini. Saya justru
berpikir kemarin menginterpretasi motivasi dari Pak Bupati, seluruh budaya etnis itu harus tampil tapi dalam bingkai nasionalisme. Itu dalam bingkai nasionalisme. Jadi kita boleh. kita lihat ya, anak-anak. ya. Ini sore ini anak-anak lagi persiapan untuk lakukan tarian yang spektakuler, kolosal. Nah, nanti kalau sudah hari hanya kita akan lihat seperti apa spektakulernya. Sepertinya megah ini. Ya, kita akan buat meriah, megah, mewah, tapi tetap berada dalam bingkai religius. Makanya akan ada satu malam, satu momen kita akan adakan sikir, lalu nanti usai sikir kita akan dihibur oleh artis religi. Ya, artis religi. Ya, jadi ya artis ibu kota yang religi. Ya, adat Alwi. Jadi bagaimana kita merenung satu malam bahwa sesungguhnya hidup ini hanya sementara. Ya, seperti itu. Ya. Tapi saya tertarik dengan budaya ini. Kan belum sempat terjawab tadi ini. Oh, budaya. Ya. Kalau terkait budaya, karena memang baru kali ini kita coba angkat budaya, gitu kan. Saya juga baru 2 minggu terakhir mendata, ternyata kita kaya akan budaya. Ya. Bali saja, kalau saya tidak salah kemarin yang sudah terdaftar ada 7 jenis budaya Bali yang akan tampil di parade budaya itu. Wow. Jawa Sunda kalau tidak salah 5 budaya. Ya, Jawa Sunda. Bugis kalau tidak salah 5 juga. 5 juga. Ya, begitu juga Tolaki, ada Tator, ada Muna, Muna Buton. Jadi semua etnis menampilkan budayanya. Berarti konsepnya ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Pak Kadis ini saya lihat idenya adalah konsepnya budaya, tapi mengkonsep semua budaya ini menyatu dalam satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi bingkainya tetap nasionalisme, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini memang, jadi ini adalah sebuah catatan terbaik dan mungkin sejarah pertama yang telah dilakukan oleh Pak Kadis dengan begitu banyak ide dan kreativitasnya, mampu membuat ruang-ruang yang ada di sini terisi. Ya, tidak ada kosongnya di sini saya lihat. Kita ingin karena itu interpretasi dari motivasi pimpinan. Jadi kita coba untuk menjabarkan pada sisi-sisi yang betul-betul real, ya, yang mampu kita wujudkan. Itu sih. Berarti tanggal berapa dimulai acaranya? Wah, kalau bicara kegiatan kita range waktunya mulai tanggal 11 sampai 14. Di tanggal 11 itu karena puncak, karena hari H, kita upacara dulu, peringatan HUT ke-12. Selesai upacara dengan berpakaian adat masing-masing yang kami sudah aturkan, kita turun ke jalan bersama masyarakat. Ya, bersama masyarakat, bersama budaya masyarakat. Kita berparade, nanti akan tampil di depan panggung penghormatan. Nah, lalu malamnya adik-adik yang menari kolosal akan tampil di malam pembukaan, di opening ceremony. Lalu akan ada artis ibu kota di malam di 11 malam. Ya. Lalu hari Minggu ada kaleran, kita happy berbaju putih, hambur-hambur warna happy dulu. Happy. Hingga siang ada penampilan tarian daerah kuda lumping. Lalu malam ada teman-teman yang aktif di Tata Rias akan menampilkan fashion show. Masya Allah. Jadi dari segmen usaha Tata Rias, asosiasi Tata Rias itu akan tampil dalam fashion show di malam hari. Ini yang saya bilang tadi, bahwa tidak ada ruang yang kosong. Tidak ada ruang yang kosong. Semua sektor, semua segmen, semua lini terisi. Kita coba akomodir untuk kita angkat ke sini. Masya Allah. Selesai itu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Selesai fashion show, nanti akan ada selingan tarian Pasundan. Selesai tarian Pasundan, itu akan ada Molulo. Aneh kan? Ya. Molulo di sini kami tempatkan satu momen. Kenapa satu momen? Karena kami ingin bahwa Molulo ini adalah sebuah tradisi daerah di sini yang kita harus hargai dan menjadi bagian dari kita semua. Yang harus terus dilestarikan, dan melalui momen ini saya angkat dalam satu kesempatan untuk kita lulo bersama, ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Mungkin itu yang ditunggu oleh masyarakat. Datang di Koltim, masyarakat datang di Koltim,
kita melulu bersama, raih hadiahnya. Dan banyak sekali hadiah di Lulo itu. Yang terakhir Pak Kadis, Ya, harapan kita untuk seluruh masyarakat Kolaka Timur. ini saya berpikir bahwa momen HUT ke-12 ini adalah menunjukkan bahwa Kolaka Timur akan sudah mulai semakin dewasa. Iya. Jadi 12 tahun usia Kolaka Timur menjadikan masyarakatnya akan semakin maju. Bagaimana visi Bupati terpilih mewujudkan Kolaka Timur semakin maju, sejahtera dan berkelanjutan. Jadi itu yang kita akan terus sasar agar goalnya bisa kita raih bersama masyarakat. Karena dibutuhkan kerja-kerja bersama. Tidak mungkin hanya pemerintah yang bekerja. Tidak mungkin hanya bupati sendiri yang bekerja. Jadi kita semua, termasuk Dinda wartawan, teman-teman, kita bantu bekerja bagaimana goal ini bisa kita raih bersama. Ayo kita bahu-membahu, ramaikan HUT Koltim, wujudkan visi misi pemerintah daerah. Baik, terima kasih. Itu tadi wawancara spesial saya sama Ketua HUT. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini ada di seputaran Kolaka Timur maupun di luar sana, ketika melihat tayangan ini, mau datang ke sini, kita sama-sama meriahkan HUT Koltim yang ke-12 tahun 2025. Datang ke Kolaka Salam Timur. Evakuaso. Salam Evakuaso. Hari ini saya sudah bersama ketiga orang yang begitu luar biasa, yang mendesain begitu baik untuk tarian kolosal pada saat HUT Koltim yang ke-12 nantinya. Berada di sebelah kiri saya sudah ada Pak Nusul dan Pak Kadis Pariwisata serta Pak Sukrin selaku koordinator pelatih. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang persiapannya sudah seperti apa? Sudah berapa persen persiapan untuk acara HUT Koltim ini? Iya, terima kasih banyak. Persiapan HUT Koltim yang ke-12 ini progresnya sekitar 90% lah. Baik. Artinya hari ini kami latihan terakhir, mungkin besok kita latihan CR malam. Jadi persiapannya memang sudah betul-betul matang. Itu untuk sementara ya. Tema tariannya apa temanya? Temanya kami buat konsep kemarin sama saya Pak Kadis dengan Pak Supin. Itu konsep kemarin kita buat Gemas Sorume Momahe. Gemas Sorume Momahe. Artinya kita lihat perkembangan sekarang bahwa seperti apa filosofinya, Pak? Filosofinya sementara yang lebih mendetailnya nanti dijelaskan mungkin Pak Supin. Karena dia punya konsep. Saya hanya menyampaikan saja bahwa progres sekarang sudah 90%. Baik. Ada yang ikut ini dari SMP atau SMA? Iya. Pendukung-pendukung acara ini kami pakai anak sekolah SMP 1 Ladongi, SMP 2 Ladongi, SMP 1 Ladongi, SMP 2 Ladongi, SMA 1 Ladongi dengan SMA 2 Ladongi, terus MTS dengan sanggar-sanggar yang terkait di sini. Baik. Terus untuk muanya, make upnya itu kami pakai mua khusus untuk buat Kolaka Timur semuanya, kami pakai Kolaka Timur. Oke Pak, terima kasih. Sekarang saya mau ke ini dulu, kita dulu, nanti terakhir Pak Kadis. Konsep yang bagaimana yang mau diceritakan ini, menggambarkan tentang Wonua Sorume ini? Kita kan ngangkat tema kali ini Gemas Berlanjut, Wonua Sorume Sejahtera. Nah, di sini saya coba meriset artistik bahwa bagaimana sih performance dari Wonua anggrek Sorume itu. Nah, saya menemukan anggrek Sorume itu mempunyai batang yang sangat banyak yang mengelilingi bunganya, anggreknya itu begitu indah. Nah, di sini saya coba mengaktualisasikan program dari pemerintah Bapak Bupati Abdul Aziz, yaitu artinya beliau meyakini, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur meyakini bahwa dalam membangun Kolaka Timur ini tidak bisa hanya satu pihak, butuh kolaborasi antara masyarakat dan pemerintahnya, sehingga
kita mencapai di usia yang ke-12 tahun untuk Kolaka Timur. Nah, seperti itu garis besar konsep yang kami tawarkan, karena apalagi di Kolaka Timur terdiri dari beragam suku. Nah, sehingga materi yang kami sampaikan juga tariannya terinspirasi dari etnis-etnis, ada Bali, Bugis, dan Tolaki, dan banyak lagi. Saya kira itu yang kita coba aktualisasikan. Baik. Konsep garis besarnya adalah membangun Kabupaten Kolaka Timur tidak bisa hanya satu pihak. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Itu yang kami coba aktualisasikan. Terima Ini kan kasih. sudah berapa hari nih dilaksanakan latihannya, terus kemudian dalam pelatihan ini apa ada kendala tidak melatih anak-anak siswa kita ini yang ada yang punya jiwa yang masih anak kecil atau yang bagaimana? Alhamdulillah, kami sangat antusias, kami sangat berterima kasih karena baik dari Dinas Pariwisata dan juga para penari itu sangat semangat sekali untuk latihan. Jadi alhamdulillah kami tidak punya kendala ya untuk melakukan latihan di Kabupaten Kolaka Timur. Mungkin Ada berapa jumlah penari untuk Sorume, Wonua Sorume hari ini? jumlahnya itu sekitar 150-an. 150-an. Ya, sekitar seperti itu. Berapa koreo? Berapa koreo? Berapa kali berganti? Saya lihat tadi. Oh ya, oke. Ya, itulah yang coba kita gambarkan, adanya beragamnya etnis di Kolaka Timur ini. Ya. Kurang lebih formasinya itu ada sekitar 9. 9. Ya. Berarti harapan kita hari ini seperti apa? Harapannya anak-anak penari tetap sehat, Amin. biar kita bisa maksimal. Siap. Apa yang telah kita kerjakan, baik panitia dari Dinas Pariwisata dan juga para penari dan juga tim pelatih, terbayarkan di tanggal 11. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah ini yang ditunggu-tunggu ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Ino. Nah ini saya mau bertanya, dukungan apa saja yang diberikan kepada teman-teman pelatih kayak Pak Nusu, kayak Pak ini? Seperti apa dukungannya Pak untuk Dinas Pariwisata hari ini? Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Pak Nusu yang setiap hari standby di sini, Pak Yusrin yang sudah sangat antusias membantu kami dan menyukseskan kali ini. Ya awalnya memang ini konsep awalnya belum lama sebenarnya munculnya. Iya. Pas di akhir tahun, menjelang akhir tahun, sisi penganggaran pun itu pun sudah mendekati akhir. Namun kami tetap berusaha meyakinkan pimpinan bahwa kami akan tampilkan sesuatu yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Tapi kalau saya ini mungkin udah berapa tahun baru muncul lagi sekarang. Iya. Dan alhamdulillah kami dapatkan teman-teman Korea yang sudah berpengalaman di bidangnya. Saya bersyukur mendapatkan teman-teman Korea yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Iya. Terkait dengan lamanya ini, memang ini pelatihan kan baru sampai 2 mingguan lah. 2 minggu. Tapi progresnya tiap hari kami pantau. Buat Anda Pak Nusu yang kami tugaskan sini sama teman-teman, laporkan ke kami progres setiap harinya. Adapun dukungan yang kami sampaikan, ya kami melakukan kerjasama dengan koreografer, kami bikin perjanjian kontrak. Kebetulan kami siapkan mereka fasilitasnya, semua kebutuhan penari dan pelatih sudah kita siapkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengalaman buat teman-teman juga dan sejarah buat teman-teman yang bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan Hut Kotim ini. Ya. Mas berlanjut. Yang konsepkan tarian kolosal ini siapa? Karena mohon maaf ini, mohon maaf Pak Kadis. Tarian kolosal ini biasanya digunakan dari 17 Agustus saja, itu pun di Istana Negara. Nah ini pertama kali di Kolaka Timur ini. Ya, itulah kami. Jadi inspirasi sebenarnya. Kami sering diskusi sama teman-teman. Itu hari muncullah ide dari teman-teman. Kemudian kami pikirkan konsep seperti apa. Kami diskusi dengan ketua ininya. Dapatlah konsep yang tadi itu. Ya. Sehingga inilah yang menggambarkan bagaimana kepemimpinan di Kotim saat ini. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Yusrin, sudah seperti itu. Kami juga sangat mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat yang lainnya lah. Baik, yang terakhir ini harapan terakhir kita agar suksesnya apa di Hut Kotim nanti ini, apa yang menjadi harapan terbesar kita? Mudah-mudahan teman-teman anak-anak juga bisa istirahat mungkin nanti setelah latihan terakhir hari ini sampai sore mungkin, besok latihan sampai malam.
Mudah-mudahan teman-teman anak-anak bisa sehat semua, dan teman-teman pelatih juga alhamdulillah berkesabaran. Teman-teman pelatih seperti disampaikan bahwa berbeda karakternya semua anak-anak, dan teman-teman pelatih bisa memahami itu, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 90%. Mudah-mudahan besok sudah bisa 100% bisa tampil dengan baik di lapangan. Terakhir Pak Kadis, saya lupa tadi pertanyaannya ini. Saya hampir lupa tadi. Gimana siswa kita ini? Apakah mereka dapat izin atau diizinkan oleh pihak sekolahnya untuk mengikuti ini? Siap. Atau seperti bagaimana? Jangan sampai mereka mengikuti ini dia bolos atau dianggap tidak masuk sekolah. Itu bagaimana? Terima kasih. Menarik ini. Jadi memang pada saat mereka libur, pelatihannya dimulai pada saat mereka libur. Oh. Pada saat masuk masa sekolah, kami buatkan surat. Kami bersurat yang persiapan minta ke Pak Sekda, Pak Bupati ya, suratnya Bupati untuk meminta izin kepada teman-teman untuk diliburkan sepanjang masa pelatihan ini, bahkan sampai nanti itu. Kami sudah siapkan. Insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah. Baik. Siapa namanya? Namanya Wanandini Maharani. Sekolah di mana? SMP 2 Dangia. SMP 2 Dangia. Ya. Sudah berapa hari ikut latihan di sini? Ada mungkin 2 minggu. 2 minggu? Iya. Nah sekarang izin dari sekolah ada tidak? Ada. Ada? Ada. Dari orang tua? Ada. Dari sekolah sudah ada izinnya? Ya, orang tua juga sudah. Orang tua sudah ada izinnya? Ya. Orang tuanya siapa deh? Kalau boleh tahu. Sebut saja siapa namanya? Inyaman Abdi sama Nilmadit. Nah, sekarang deh, selama latihan di sini, bagaimana pelatihnya? Bagus tidak? Bagus. Sangar? Tidak. Tidak? Baik. Baik. Ya. Apa saja yang diarahkan? Gerakan-gerakannya, pindah-pindahannya. Terus? Apa lagi? Sama powernya. Powernya? Ya. Berarti 2 minggu terakhir ini dilatih sama beliau. Ya. Sudah dapat semua chemistry-nya, sudah yakin tidak akan ada salah? Yakin. Yakin? Ya. Percaya? Percaya. Perasaanmu selama ikut latihan di sini, bagaimana perasaanmu? Senang sih bisa terlibat dalam HUT Call Team. Apalagi harapannya apa? Harapan untuk HUT untuk Call Team. Kolaka Timur untuk tanggal 11 nanti harapannya gimana? Semoga sukses. Amin. Tariannya Call Team makin maju. Makin sejahtera. Di sini kan tidak baku tahu kan? Iya. Ada yang dari SMP mana? Iya. Ada kendala tidak komunikasi dengan teman-teman yang beda sekolah? Tidak, justru di sini banyak dapat teman. Teman-teman. Iya. Berarti di sini selain ikut latihan menambah saudara begitu? Iya, nambah teman, nambah sahabat. Ada yang suka ngecengin atau bagaimana? Tidak. Tidak ada. Tidak. Jadi semuanya baik ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Oke, itu tadi wawancara kita dengan para orang tua kita, dengan salah satu penari kita. Mudah-mudahan di HUT Call Team nanti ini kita diberikan kesuksesan, sehat semua. Amin. Tidak ada yang terkendala dan sukses sampai di hari H. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.